Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri 1 Terusan Raya Barat sekaligus penyerahan peserta didik kelas 6 kepada wali murid kepada Bapak Samson Uji Minarto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Raya Barat dan kebetulan hari ini hadir Kepala SD Negeri 3 Sabilir Kecamatan Barat yang sudah mendampingi saya sejak hari Senin dalam rangka acara Tahun Baru Islam 1 Muharram di Desa Desa Mulia yang kegiatannya mulai dari malam Selasa hingga malam tadi, malam Rabu, yang diisi tausiah dari Kuala Kapuas. Dan hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu Guru SD 1 Raya Barat, wali murid serta anak-anak dan rekan-rekan. Jadi insyaallah setelah ini saya harus kembali ke Kuala Kapuas karena besok jam 9 harus mengikuti kegiatan di Palangkaraya. Maka saya sampaikan sebenarnya kegiatan ini adalah besok hari Kamis. Tetapi karena sesuatu dengan lain hal, semakin banyak kegiatan sehingga acara kita pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2025-2026 dimajukan 1 hari. Semoga nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan saya beserta istri bisa kembali ke Kuala Kapuas dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah menunggu. Jadi selambat-lambatnya hari ini harus sampai ke Kuala Kapuas. Kalau sempat harus ke Dinas Perikanan untuk menyampaikan proposal terkait dengan bantuan bioblok untuk koperasi desa Merah Putih. Besok harus sampai di Palangkaraya. Jumatnya insya Allah ada kegiatan di Aula Dinas Pendidikan atas nama Ketua DPRD Kecamatan Batatu. Dilanjutkan saya beserta itu juga sama karena beliau juga pengurus DPRD Kecamatan Selat. Kegiatan dari Sabtu outbound di Pantai Batakan Baru. Dan itu yang harus saya tempuh. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya beserta istri selalu sehat, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya hormati, tanpa terasa bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah ini selama 6 tahun. Di hari ini kami sebagai wakil dari sekolah memohon maaf, memohon ampun, andai selama Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya di sekolah ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semata-mata itu kami lakukan mencubit, membentak, kadang sedikit memarahi atau menyariki demi kebaikan anak-anak kita bersama. Dan saya pesankan pada anak-anak kelas 6 sudah purna sekolah di SD ini bahwa nama baik sekolah. Kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu jalur SMP ataupun jalur sanawiyah, baik yang ada di daerah kita ini maupun nanti harus keluar daerah. Jaga nama baik sekolah. 2 yang Bapak sampaikan, pertama, hormati guru, hargai orang tua kalau hidupmu mau sukses. Yang kedua, jaga diri baik-baik karena di mana-mana tempat sekarang sedang ngetren anak usia SMP, anak usia SMA suka kebut-kebutan di jalan raya. Beberapa waktu yang lewat, warga kami Desa Mulia ada yang jatuh atau kecelakaan tunggal ataupun tabrakan secara beruntun. Ya alhamdulillah tidak
tidak yang membawa korban nyawa, tapi luka itu perlu sembuhkan dalam waktu beberapa hari. Jadi cermin-cermin seperti inilah untuk anak-anak sekalian, kalian sudah mulai masa pancaroba, memasuki masa puber. Tolong dikontrol emosinya. Jalan itu milik umum, jangan dibuat semau kita sendiri. Jaga keselamatan kita sendiri, jaga keselamatan orang lain. Dengan ini secara resmi kami pihak sekolah SD Negeri 1 Pesaraya Barat mengembalikan sejumlah 22 putra putri kita ke pangkuan orang tua masing-masing. Dengan demikian kami atas nama sekolah secara formal sudah tidak berkewajiban mendidik anak bapak dan ibu semua. Nanti akan dilanjutkan pendidikan itu oleh teman-teman yang ada di SMP ataupun yang ada di sanawiyah. Saya tekankan, tolong kerjasamanya antara pihak sekolah dan orang tua, bahwa tanggung jawab itu ada pada orang tua, juga ada di pihak sekolah. Harapan kami pihak sekolah, di sekolah memang itu anak-anak kami, di rumah tolong dikawal, dipantau, didampingi dalam memecahkan masalah mereka masing-masing. Karena angka ketidakhadiran kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita ini masih sangat tinggi. Itu yang kadang-kadang membuat pihak kami sebagai guru bingung mengajarkan ilmu-ilmu baru karena anaknya sering tidak hadir. Itu yang kadang-kadang membuat pertimbangan kelas 1 sampai kelas 5 menyebabkan mereka bisa tinggal kelas atau tidak naik kelas. Di tahun ajaran baru 2026-2027 yang akan nanti dimulai di tanggal 17 Juli tersebut, mohon yang masih punya anak keluarga tingkat SD baik kelas 1 sampai kelas 5 di rumah dikompori, disemangati untuk rajin hadir di sekolah. Karena kami sepakat setelah melalui musyawarah dengan teman-teman guru, barang siapa kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 6 yang baru nanti di sekolah ini tidak rajin turun atau sering tidak masuk, mohon maaf, dengan terpaksa usulan PIP kami tangguhkan. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada anak-anak kita nanti kelas 1 sampai kelas 6 pengoler jarang turun ke sekolah, sekali lagi kami dari pihak sekolah memohon maaf sebelumnya. Kalau ada usulan dana PIP dengan terpaksa anak bapak atau anak ibu akan kami tangguhkan, dalam arti tidak kami usulkan. Kenapa? Kasihan anak-anak tersebut. Kalau sering tidak hadir, dia akan ketinggalan dengan teman-temannya yang rajin hadir. Gunanya apa? Demi anak-anak kita. Kalau rekan-rekan guru mau muridnya hadir atau tidak hadir, kalau hanya berpikir untung atau rugi, mereka nggak ambil pusing. Mereka tidak akan komplain, tetapi mereka punya tanggung jawab moral. Sehingga pada saat anak bapak ibu semua tidak hadir di kelasnya masing-masing, mereka merasa bersalah, mereka merasa punya tanggung jawab. Jadi mohon kita saling bekerja sama sehingga anak kita nyaman belajar di sekolah, nyaman bermain dengan teman-teman yang di lingkungan masyarakat, nyaman belajar di rumah masing-masing. Sekali lagi kami pesankan, kami titipkan untuk anak kelas 1 dan kelas 5 maupun kelas 6 yang sekarang lulus dari sekolah ini untuk selalu diawasi. 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak ada di rumah, bapak ibu harus tahu di mana keberadaan anak-anak kita. Karena sekarang kejahatan-kejahatan di luar sedang menunggu kelengahan orang-orang tua yang punya anak tersebut. Baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Apalagi yang usia-usia begini, dia harus selalu dikawal keselamatannya. Kita tidak tahu air yang dalam di dalam kolam, di sungai atau di parit. Jangan
sampai nanti muncul penyesalan setelah kejadian yang fatal. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu dan bapak semua serta anak-anakku sekalian. Sekali lagi bapak sampaikan, jaga nama baik sekolah, hindari kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan melalui Android atau HP. Bijaklah dalam bermedia sosial, karena sekarang bahkan sudah lama ada undang-undang ITE. Barang siapa membuat tidak nyaman di dalam media sosial bisa diperkarakan secara pidana. Jangan diulang, kesalahan-kesalahan sudah lewat. Kalau mau ber-WA silahkan ber-WA dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang tidak mengundang kemarahan temannya. Jadi hindari kata-kata kasar. Contoh, anjir. Anjir itu bukan untuk kita. Itu hanya sekedar di film-film saja. Jangan ditiru. Terutama kelas 6, sahabat sedang mengalami masa perubahan dari anak-anak menjadi remaja. Apalagi kalau terjemahkan lagi, bukan anjir, anjing, babi. Oh maaf, itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Itu sangat berpengaruh. Apalagi sama ketik lewat WA, temanmu menerima, tersinggung, sama bisa dilaporkan ke kepolisian karena pelanggaran undang-undang ITE tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.